Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi waridina wa li jami'i hajatina al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wala haula wala quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Muqimuddin rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Pada pagi hari ini tepatnya tanggal 29 bulan Syawal, kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan, nikmat yang diberikan oleh Allah yang kita syukuri untuk menghadiri, mengikuti kajian pada pagi hari ini menjadikan bertambahnya terus nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga dengan istiqomahnya kita mengikuti, mentaati apa yang diperintahkan Allah, mudah-mudahan kita kelak menjadi orang yang husnul khotimah. Mari kita awali kajian fikih at-tauhid pada pagi hari ini dengan doa senandung Al-Quran sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah melalui hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai, namun sebelumnya izinkan saya nganyari kursi ini Pak Basuki, karena Pak Basuki membelikan ini untuk dipakai pengajian supaya barokah, ya harus dipakai. Ngaten Bapak Mas yo gak kiai gak apa-apa lho kursi niki. Ngaten. Niki eman-eman ya oleh tuku masjid nggih. Nah, mudah-mudahan kajian yang kita lakukan dengan kesungguhan, dimanage dengan bagus, ini menjadikan bagusnya kita semuanya. Ngaten biasane ngaji ini kan gak adik ngaten iki. Gak adik ngaten iki. Sakniki jenengan buka teng gene YouTube. Terus tulis Muqimuddin ngoten, gak kuwatir keliru. Soale Masjid Muqimuddin sak Surabaya. Malah mungkin sak Jawa Timur utawa sak Indonesia. Jenenge gak ono sing madani. Jenengan tulis Muqimuddin pun metu masjid mriki. Banyak kajian-kajian yang sudah
di-upload di YouTube. Ngaten. Barangkali panjenengan nggak bisa mengikuti secara langsung. Tapi akan lebih baik kalau kita ngajinya secara langsung. Tiang ngaji ten gene YouTube niku. Kalau winginane kula ngaos, kula pas ngaji diulangi. Wong ngaji YouTube iku akeh sing gak barokah ilmune. Niku karena apa? Karena nomor satu, tidak langsung berhadapan dengan yang ngaji. Niku pesene guru kula niku, lek awakmu ngaji golek sing ketok gurumu langsung. Ten YouTube ketok, tapi mboten saged tanya jawab, mboten semerap langsung. Yang kedua, adab ketika ngaji ten gene YouTube. Nun sewu. Biasane niku mboten ketata. Jenengan lek mirengaken ngaji ten YouTube, enek sing mbek glendang. Ambek sing layah-layah. Enek sing kaosan oblong. Itu ternyata penyebab tidak barokahnya ngaji ten YouTube. Ya napa kula diulangi, lek sampean kepingin ngaji tetap oleh barokah, tetap yang kita kaji itu ada bekasnya, ada manfaatnya, maka ketika ngaji seperti berhadapan dengan guru. Kados ngaji ngoten. Dados jenengan gawe klambi sing sopan. Ngoten. Lek ancene pantese gawe kopiah. Ngoten. Terus YouTube niku di setel ngeten nggih. Lah jenengan mirengaken sing temenan. Itu yang menyebabkan jadi insya Allah ada manfaatnya. Sing kadhalak mboten ambek glendang ambek golek ngantuk. Akhirnya YouTube muni keturun. Enten sing ngoten. Enek sing ambek tandang, enek sing ambek ngumbah mobil, ngumbah sepeda, YouTubean. Disambi. Itu yang menyebabkan tidak fokusnya. Allah juga tidak mudah untuk mencurahkan itu. Golek ilmu enggak semudah itu masalahnya. Nah, itu antara lain ternyata. Malah maka panjenengan akan alhamdulillah bisa lebih baik seperti ini. Ngaten. Lah bagi yang enggak bisa hadir langsung, mungkin bisa melihat melalui YouTube. Ngaten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekarang kita mau kaji tentang penting nih. Kalau wow sedih ini senajan ada beberapa hal yang harus saya sampaikan berkenaan dengan masjid. Kita nanti akan kaji pada pagi hari ini wa khamsatu awqatin la yusolli fiha illa sholatun laha sababun. Kalau duduno judule mawon. Judule niki lek cara diwaca basa Jawa wa khamsatu awqatin lan utawi pira-pira 5 waktu utawa 5 pira-pira waktu la yusolli kang ora oleh salat fiha ing dalem 5 waktu illa salatun kejaba salat laha kang iku tetep duwe salat sababun utawi sebab. Lho apik to judule, paham to? Insya Allah alhamdulillah. Judul niku 5 waktu di mana kita tidak boleh sholat di dalam 5 waktu itu kecuali ada sebab di sana. Nah niku yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Niku judulnya. Hanya ini sejak 1 minggu yang lalu itu ada masalah-masalah yang numpuk, antara lain saya angkat yang utama saja. Antara lain itu saya ada jamaah itu, Ustadz kok kunut nazilai mandek, kok doai mantun sholat maghrib, mantun sholat subuh mandek. Ngaten. Saya sebenarnya merasa berat itu untuk meninggalkan itu. Kenapa? Karena sebenarnya kunut nazilah itu dibaca adalah ketika ada musibah. Dan diselesaikan kunut itu lek musibah diangkat. Ngoten. Lah tandane niku ya napa? Tandane andaikan tanda yang nyata di masjid kita, musibah itu terangkat. Niku lek sofe niki pun rapet.
Kula jawab ngoten dadakna bapak niku. Lah ngenteni sopir rapet niku kapan Ustaz? Wah niku new normal niku koyoke sampai jange. Sebenarnya saya mengharap banget. Kula niku sampai gambarno ngene bae Rasulullah kepingine waktu 16 bulan diperintah oleh Allah sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Asalnya kan ten Masjidil Haram. Sholatnya itu menghadapnya ke Masjidil Haram, ten Ka'bah ngadepe. Kemudian diperintah oleh Allah menghadap ke Masjidil Aqsa. Rasulullah gak srek manahe. Selama 16 bulan niku Rasulullah niku bolak-balik pas sholat niku Rasulullah ndangak nang dhuwur. Artinya kepengin ngaten. Salate niku dibalekno nang ngene Masjidil Haram. Ngoten. Ten kene juz kalih awan niku lho. Fa walli wajhaka satral Masjidil Haram sampai dibolan-baleni niku. Itu maka palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Itu karena apa? Rasulullah kepingin kapan yo balik maneh gitu. Itu saya seperti itu. Kapan yo iso sholat seperti yang memang semestinya. Niki nanam ini darurat. Hanya karena ad-darurat tubihul mahdurat. Niki kok idah fikih ngaten. Darurat itu membolehkan sesuatu yang tidak boleh. Terpaksa itu membolehkan sesuatu yang tidak boleh. Kados jenengan dahar bangkai. Bangkai kan haram. Tapi karena terpaksa maka boleh. Makan daging babi, anjing nggak boleh. Tapi karena ndak ada yang dimakan selain itu, kalau saya nggak makan maka saya mati. Apa yang terjadi? Boleh. Ini ku jenenge ad-darurat tubihul mahdurat. Kula kepengin kapan niku? Ngaten. Maka lanjutannya pertanyaan itu terus diganti nopo qunut nazilah. Ngoten. Qunut nazilah diganti nopo? Nggih diganti satu, diganti donga. Kula kan pun pesen, walaupun tidak kita baca bersama, saya baca sekian hari, sekian lama, ket sakderenge Ramadan. Nika lho donga saking Rasulullah, hadis itu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu dengan nama Allah di mana tidak akan ada yang bisa membahayakan. Kalau dengan nama Allah itu apa? Apapun yang ada di langit dan di bumi. Loh, itu saya minta jenengan waos. Perintahnya itu sebenarnya bacanya pagi dan sore. Nah, pagi itu enaknya habis subuh, sore itu habis maghrib, dibaca 3 kali. Ngaten. Itu dibaca sendiri wong jenengan pun apal. Wong dijak bawen dina kan suwe-suwe apal to. Nah, itu dibaca, tetap dibaca. Ngaten, gantine niku. Terus gantine malih napa? Jenengan sedekah. As-shadaqah tadfa'u sab'ina baban minal bala. Sedekah itu bisa menutup 70 pintu bencana, termasuk wabah, termasuk bala. Oleh karena itu sedekah tetap kita lakukan. Apalagi kalau bisa sedekah, di antara sedekah yang paling utama itu sedekah di waktu pagi. Sedekah nek sing arani sedekah subuh niku. Sedekah subuh, sedekah di waktu pagi itu sedekah yang paling utama. Kenapa? Karena orang sedekah di waktu pagi itu orang yang ingat sama Allah. Iku jenenge wong sing sadar bahwa hidup ini bukan untuk kita. Sedekah dengan apa? Kalau bisa dengan harta, dengan harta. Kalau enggak bisa dengan tenaga. Nun sewu, ibu-ibu biasanya sing masakno teng dalem. Sedekah ibu-ibu masakno nang keluarga itu sedekah. Ngaten. Gaekno unjukan bapake arek-arek itu sedekah. Ngaten. Lah bagaimana dengan bapak-bapak? Sedekah usahakan. Apapun yang kita lakukan untuk kebaikan orang lain, sedekah. Ngaten. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Malah diulangi kula kali guru kula. Guru niku kan walaupun ngajar satu huruf kan namanya guru.
guru kula Syekh Ali Jabir. Malah mungkin sekarang sudah viral itu di YouTube itu. Saya pernah ngaji sama beliau di Masjid Al Akbar. Kata beliau, sedekah subuh kalau nggak bisa sampean gawe kotak amal nduk omah. Lek jenengan kan alhamdulillah saged ten masjid. Bawa uang sangu ke masjid sedekah, masukkan. Sedekah di waktu pagi adalah sedekah yang paling utama. Ngaten. Kenapa? Karena kita mendahulukan Allah. Ngaten. Kalau nggak bisa buat kotak amal sendiri. Enten jamaah mriki sing ngaten. Jadi selama Ramadan ingin dikelompokno ten dalem. Gawe dhewe ngoten. Banten-banten Ramadan saged ten masjid nika terus dititipaken Ustaz, alhamdulillah sedekah kula kelompokaken ngoten. Kula lebokno kotak amal masjid. Kula lebokno kotak amal. Jenengan kalau ndak bisa sampai seperti itu caranya. Bagaimana? Kumpulkan. Niatkan begitu masukkan, ini bukan uang saya. Senajan gawe adah umpamane niki botol air mineral, tapi jenengan lapisi cek gak ketok tukuk njaba. Lek jenengan nglebetaken dhuwit 50.000 lebokno, menene duit rezeki akeh 100.000 lebokno. Lek gak dilapisi engko ketok, lek ketok akeh kadenge diserah nang masjid eman-eman. Nggih, lek ketok akeh eman-eman ya napa ditutupi mau cek gak ketok. Ini caranya. Ngeten. Lah sedekah itu kenapa yang utama pagi itu jenengan menunjukkan mendahulukan perintah Allah daripada yang lain. Ngeten. Nun sewu, saya tidak bermaksud untuk menyudutkan saudara kita atau itu. Bagaimana ada orang itu yang mau sedekah kalau dia sudah dapat masukan. Lek aku wis oleh cara wong dodol nggih. Lek aku oleh bathi, aku cakut gelem ngetokno. Enten sing luwih nyelekit. Aku gak bakal sarapan lek aku gorong oleh pemasukan. Mo, wonten sing ngoten. Mulane cepet sugih. Saya jadi ingat di desa saya niku enten wong nggih wong Jawa wonten desa kula. Sampai disebut iku lho Cina Jawa. Nun saya tidak bermaksud menyudutkan. Iku lho Cina Jawa. Lha apa? Iku dodol, gak bakal sarapan lek gak dagangane payu. Iku ilmune wong Cina jare. Katanya seperti itu. Maksudnya bukan begitu. Alangkah hati-hatinya supaya bisa dapat mengumpulkan uang. Lah kalau jenengan pagi gorong apa-apa tapi yang didahulukan Allah, itu namanya jenengan mendahulukan perintah Allah. Sedekah di waktu itu akan menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Ngaten. Pun cek gak ngambrak atau niku kunut nazilah kok mlayu rono. Nggih, itu gantinya kunut apa? Doa tetap. Ngaten. Doa dan sedekah. Pun. Ini masalah yang ada antara lain itu. Yang berikutnya yang penting ada lagi nun sewu bagi yang kemarin nggak ikut rapat, saya sampaikan secara singkat dulu, nanti ada edaran. Ibu-ibu, insya Allah sekarang sudah tanggal 29 Syawal, kurang nggak sampai 1,5 bulan lagi itu ada hari raya Idul Adha. Ngaten. Lan jenengan ngantos sakniki kita sik ndamel masker, sholat kita sik jarang-jarang ngeten. Maka kemarin pengurus yayasan memutuskan untuk Idul Adha sholat id tetap diadakan, tapi penerimaan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dan pembagian hewan kurban ditiadakan di Masjid Muki Mudin. Ngaten. Jadi jenengan ora usah arep-arep mari salat enek mangan-mangan bareng ora ono. Ya saya kan 1 hari sebelumnya enek mbelah hemban akikah. Masjid sementara gak nrimo akikah. Ngoten. Dan besoknya ketika hari raya habis pelaksanaan salat tidak ada penyembelihan hewan kurban. Kenapa panjenengan tahu sendiri? Ngaten.
sing nyembelih hewan kurban, sing nguliti, itu semua kita datangkan dari luar. Kita ndak tahu bagaimana mereka. Jenengan gak mungkin kongon gak deselan, gak mungkin. Mesti rawame ratusan orang ngumpul waktu itu. Nah, untuk itu kita akan menjaga lebih selamatnya bagaimana. Ngaten, untuk menjaga itu Masjid Muqimiddin tidak mengadakan penyembelihan hewan kurban. Tidak berarti tidak melarang jenengan untuk kurban, tidak. Ngaten, masih banyak tempat lain yang bisa menerima itu. Insya Allah nanti akan ada edaran, akan ditunjukkan beberapa tempat yang mungkin menerima kalau jenengan mau menyerahkan hewan kurban. Ada beberapa masjid yang masih mengadakan penyembelihan hewan kurban. Ngaten, insya Allah nanti akan ada edaran. Ngaten mawon nggih, cek ngaji. Pun terus kemarin ada kejadian nyata di masjid ini, pompong durung lali. Nah, apa? Pas sholat imame lali. Nggih Pak Lutfi nggih. Imame lali. Sholat apa waktu itu? Asar dhuhur. Dhuhur nggih. Sholat dhuhur ngoten imame lali sampai 5 rakaat. 5 rakaat. Imame yo gak krasa wong lali ya. Ngaten. Mantun salat, pas salat makmum yo gak ngelingno. Mari salat yo gak dielingno. Imame wong jenenge wong lali ya meneng ae to. Ngaten. Bagaimana itu? Lah niki sebenarnya ini sudah kita kaji. Insya Allah kita kaji itu 2 pertemuan yang lalu. Ini sudah kita kaji. Nah, karena kejadian itu dan itu lepas dari pengawasan kita sehingga harus bagaimana waktu itu. Lek makmume yo lali yo gak apa-apa. Gitu. Bahkan ketika makmumnya nun sewu, makmumnya mengingatkan subhanallah. Ngoten. Imame dadak wis ngadeg, wis entuk 4 rakaat. Niku kejadian nih. Sing lali, nggih sing ngomong niki. Kula niku lak gak tahu ngimami dhuhur mbek asar. Kula niku gak tahu ngimami dhuhur ambek asar. Ngoten. Kira-kira nggih setengah ngantuk, ngoten. Utawa konsentrasine kurang ngimami dhuhur mbek asar. Nah, wis entuk 4 rakaat, imame jek ngadeg. Bagaimana itu? Ngoten. Mandekan makmumnya sadar atau makmumnya eling, terus makmumnya subhanallah. Cara mengingatkan imam bagi yang laki-laki subhanallah. Tapi nun sewu niatnya harus dipasang. Nomor 1 niatnya harus niat zikir. Kalau niatnya murni mengingatkan batal salatnya makmum ini. Ngoten. Bagaimana? Lagu nelek ngelingno aja subhanallah. Ngoten. Iku jenenge lagu ngelingno. Ya napa? Subhanallah. Nah, iku ketoke krungune itu lagu zikir niku. Dadi niate zikir ambek ngelingno imam. Ngoten. Ndak batal. Nah, terus bagaimana yang kemarin itu? Ngoten. Imame wis kadung ngadeg. Dadak umpama makmume ngelingno subhanallah. Imame ngadeg. Lah apa subhanallah? Lan mikir dhisik. Lah apa iki? Kan gak langsung longgo. Ya napa? Kalau sudah berdiri, makmumnya juga ragu, padahal wis ngelingno subhanallah. Bagaimana? Enten hadis Nabi. Saderenge kula jawab. Nabi itu pernah sholat 3 rakaat salat asar, kemudian Nabi salam. Mantun salam, Nabi dilingno. Nabi, apakah sholatnya dikurangi? Lho niki lho pun kula kaji niki. Nabi, apa sholatnya dikurangi Nabi?
Kenapa? Nabi tadi sholat hanya 3 rakaat. Oh iya tak? Nabi terus menambah 1 rakaat. Ngaten. Walaupun sudah selesai sholat. Ngaten. Ngaten. Walaupun sudah diselingi dengan pembicaraan. Walaupun sudah diselingi dengan pembicaraan, Nabi itu dikurangi sholatnya. Ada perubahan Nabi sholatnya. Apa? Nabi tadi sholat hanya 3 rakaat. Oh mari. Terus ditambah 1 rakaat. Kemudian Nabi sujud sahwi. Setelah ditambah 1 rakaat, Nabi sujud sahwi. Ngaten. Nah, bagaimana dengan kejadian ini? Kalau ini malah hadisnya hadis qauli. Hadis qauli itu hadis yang diucapkan oleh Nabi. Kalau kalian sholat dapat 4 rakaat, seperti itu Nabi. Kalian ragu iki mang telu ta papat, menang no sing telu, tambah 1 rakaat. Ngeten. Walaupun sudah dapat 4, berarti kan sudah 5 toh. Sudah 5. Maten-maten nambah 1 rakaat. Wis mari nambah sujud terakhir niku. Dadak cik ragu. Kata Nabi, kalau kamu masih ragu, tambah lagi. Niku hadisnya hadis qauli niki, tenggene Bulughul Maram wonten. Tambah nek 1 rakaat. Jadi sholatnya malah jadi 6 rakaat. Itu artinya apa? Ketika kau ragu, pilihlah yang paling sedikit. Ngaten. Lah, pilihlah yang yakin, dan yakin itu adalah yang sedikit. Ngaten. Terus bagaimana sholat yang kemarin? Saya jawab ketika Abah Harjo tanya, bagaimana? Ndak apa-apa, Pak. Nggak usah dikodok, nggak usah diganti dengan sholat, ditambah dengan sholat, ndak. Kenapa? Karena sholat yang tadi dilakukan itu sudah sah. Nah, di dalam fikih disebutkan seperti itu. Satu caranya adalah apa lain? Ketika sudah 4 rakaat, imamnya diingatkan subhanallah, imamnya kok ngadeg. Jenengan ya napa? Satu yang utama, karena mengikuti imam itu hukumnya wajib. Mengikuti imam itu hukumnya wajib. Wis dikandani subhanallah cek ngadeg kae. Ya napa? Karena jenengan makmum kalah mbek imam. Jenengan ngelok ngadeg. Walaupun ada pendapat kalau memang jenengan yakin, jenengan tunggu imam dengan tahiyat akhir. Wis kandhani papat tok cek ngadeg kae. Umpamane jenengan tetep duduk tawaruk, wong jenengan nyene yakini wis 4 rakaat. Jenengan duduk tawaruk. Subhanallah umpamane. Jeneng imame cek ngadeg kae. Sebab apa aturannya? Ketika imam ini sudah berdiri melebihi dari ruko, ngaten, imam niku utawa jenengan nek salat piyambak wis kadung ngadeg melebihi dari ruko, gak oleh balik. Ngaten, itu aturannya. Bagaimana? Imam wis kadung ngadeg. Jenengan satu pendapat mengatakan jenengan oleh ngenteni mbek tawarruk. Duduk tahiyat akhir. Gak papat kok umpamane. Bagi yang gak yakin, melok imam, ikuti imam. Melok imam sampai mangtik tahiyat akhir. Ngaten. Lah, jenengan lek pas tahiyat akhir jenengan pirsani imam, lihat imam itu. Imam itu duduknya bagaimana? Lek imam wis terakhir kok duduk iftiros. Duduk iftiros itu duduk antara 2 sujud nih lho. Jenengan itu oh berarti kate sujud sahwi. Ngeten. Karena ketika mau sujud sahwi itu duduknya bukan duduk tawarruk. Ngeten. Kalau mau sujud sahwi duduknya itu duduk iftiros. Jenengan pirsani imam. Oh, berarti jenengan derek duduk iftiros. Walaupun yang keliru imam, lek imami sujud sahwi jenengan derek. Bah sing kleru kuno. Gak oleh. Wong jenenge makmum ya melo. Mosok jenengan numpak mobil bis ngono, bis diengkok norono. Moh aja-aja. Lha piye carane? Wong wis kadung dadi jamaah kok. Engko rono kliru, engko liwat kono muter gampang. Lah ngono to imam ngaten. Melo oleh kan melo ya jenengan jenenge mudhun tengah jalan. Nah, itu. Atau jenengan nek kesuwet, lah adik ngambah ngadeg maneh. Aku mufaraqah. Mufaraqah itu memisahkan diri.
Bah kesauan ngenteni innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Asal. Ngaten. Nah, itu namanya niat mufarokoh. Jadi seperti itu. Kalau ada kejadian, cara mensikapinya seperti itu. Jenengan elingno. Ngoten. Soale imam niku padha menungsone. Pomne imame anu cek nom, pikirane akeh. Ngoten. Sampai riyaya gak mudik-mudik bingung. Ambek kula wingi izin ten pengurus, Pak, kula minjing akad kula mudik ngono. Insyaallah di sini banyak imam-imam yang insyaallah siap nggih. Nun sewu. Jadi saya mau mudik ini. Pak Fatrus sudah saya calling insyaallah ke sini. Tapi entah ternyata kabar terakhir niki nun sewu bapaknya ini opname di Solo. Dan mudah-mudahan sehat kembali ke sini nggih. Pun itu saja ngaji cek terus iso ngaji niki. Itu hanya yang kejadian yang anu nggih. Pun nah, satu lagi yang masalah ini. Ada orang sholat itu ndak berani sholat sunat. Itu tanya saya kemarin walaupun lewat WA. Karena apa? Kenapa jenengan sholat duha gak wani petang rakaat? Kula sing rakaat pertama kedua kula maos wasyamsi wa duha, rakaat kedua wa duha. Lah sing ketiga kali keempat niku gak harus surate kula. Ya gak salat kula. Lah niki kejadian ya. Terus ya napa Ustaz? Ngaten. Niki jenenge perlu ngaji. Ngaten. Lah jenengan pun paham. Salat itu yang wajib itu Fatihahnya. Jenengan baca surat itu sunnah. Ndak harus asyamsi dan wadduha rakaat pertama kedua, enggak harus. Jenengan rakaat pertama bisanya kuliah baca kuliah, rakaat kedua bisanya kul wallah. Kula jawab ten niku, kula niku lek salat duha, kula kuliah mbek kul wallah. Ngoten. Jek kuat-kuate kula ben jek semangat makane biyen kula rakaat pertama Waqiah. Rakaat pertama kula Yasin. Rakaat kedua kula Waqiah. Ngono. Lho, angsal mantun WA kula pas medal kepanggih terus matur malih ya kula jawab karena sunnah basyon jenengan mau kulhu tok angsal rakaat pertama kulhu rakaat kedua kulhu angsal ngoten rakaat pertama Yasin angsal jenengan praktekaken Yasin tok Yasin Allah angsal itu sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'an kok. Ini kan sunnahnya kan sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'an. Nggih. Nun sakersa. Dadi kul huwallahu ahad. Jenengan waos angsal. Kul huwallahu ahad tok maksudnya. Rakaat kedua Allahus shomad. Angsal. Kenapa? Loh, angsal ganjaran salat duha. Angsal keistimewaane salat duha. Angsal. Kula tetep awet enom, awet tuwek. Wong wis tuwek sing takon. Wong sing takon pun sepuh ya, tetep awet tuwek. Itu tetep dapat keutamaan dan salatnya sah pun kuatos. Ngaten. Nggih. Pun itu saja. Mungkin cek iso tetep ngaji niki. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadzal faslu ini menerangkan fasal baru wa khamsatu awqatin ada 5 waktu la yusolli yang tidak boleh sholat fiha di dalam 5 waktu itu illa kecuali sholatun sholat laha bagi sholat itu sababun ada sebabnya ada 5 waktu yang tidak boleh sholat dalam 5 waktu itu kecuali ada sebabnya. Nah sing ditakokno pertama mesti hukume napa? Ngaten. Hukume napa? Di sini disebutkan bahwa ada yang menghukumi haram. Ngaten. Tapi mayoritas ulama menghukumi makruh. Makruhnya tapi makruh yang mendekati tahrim, mendekati haram. Jenenge makruh tanzih. Makruh tanzih niku tingkatan makruh sing banget. Gitu. Gak oleh iso nduk nemen. Ngoten.
Tapi kecuali ada sebabnya. Lek enek sebabe gak apa-apa. Ngaten. Nah, pun kita kaji apa saja 5 waktu itu. 1. Ba'da sholati subhi. Sakwise salat subuh. Setelah salat subuh itu makruh tahrim atau makruh tanzih untuk salat sunnah. Sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu. Sampai terbitnya matahari. Mboten pareng salat sunnah mantun subuh. Ngaten. Sampai matahari terbit. Lah, matahari terbit itu kalau jenengan bisa melihat pas terbitnya matahari, mulai kelihatan walaupun sedikit, itu namanya sudah terbit matahari. Itu sudah terbit namanya. Lah, ketika terbit sedikit itu masih masuk makruh tanzih. Masih belum boleh sholat. Ngaten. Lah, setelah nanti munculnya semuanya, nah itu namanya, ini nanti disebutkan. Nomor 1 itu saya baca dulu. Nomor 1 setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Wa inda tulu'iha, nomor kali, dan ketika munculnya matahari, hatta tatakamala, sampai sempurna munculnya. Muncul itu yang saya maksud tadi, muncul sedikit, itu namanya munculnya belum sempurna. Lani jenengan lek mastani niki ten masjid niki yang tentu yang nit mangke, itu tanda subuh habis utawa syuruk. Mantun niki sekitar 10 menit lagi itu matahari muncul. Lah ketika nit jenengan jangan langsung sholat sunnah. Kenapa? Itu belum tata kamala. Terbitnya belum sempurna. Mulane ditunggu dulu. Ngaten, ditunggu dulu. Nah, terus hatta tata kamala wa tartafi'a qadra rumhin. Dan naik matahari itu qadra rumhin, ketika dipandang kira-kira setinggi tombak. Matahari ketika terbit setinggi ke tombak, ini yang dimaksud masuk waktu duha. Yang dimaksud dengan masuk waktu duha. Ngaten. Lah kula biasa niku lek salat sunah mutlak niku. Nggih, lek salat sunah mutlak niku kan belum duha itu. Belum duha loh Ibu. Jadi ketika jenengan salat sunah mutlak atau salat suruk itu jangan disamakan dengan salat duha. Duha sekarang ini jam 6:06. Saya ambil yang paling banyak. Saya lihat di kalender itu, di jadwal salat itu jam 6:06 itu baru masuk duha. Karena sekarang termasuk agak siang terbitnya matahari. Itu. Nah, lek jenengan salat suruk itu kenapa? Ini termasuk illa sholatun laha sababun. Kecuali salat yang ada sebabnya. Lek jenengan enek sebabe angsal. Napa jenengan sebabe? Jenengan zikir pada Allah. Ngeten iki jenengan nampine zikir. Zikir itu sesuatu yang menjadikan kita ingat kepada Allah. Niki jenenge zikir. Iki jenenge ada sebabnya. Karena ada sebabnya dengan zikir, maka jenengan boleh sholat sunnah hanya 2 rakaat, namanya sholat syuruk. Itu pun menunggu ketika tatlu'ah tatakamala, matahari terbitnya sempurna. Itu makanya kemarin dulu saya sampaikan, lek jenengan sholat syuruk jangan begitu bunyi langsung sholat. Ngeten. Bagaimana sholat kira-kira tambah 5-7 menit setelah bunyinya jam ini, alarm dari jam masjid ini, baru jenengan sholat sunah syuruk. Ngeten. Biar enggak kena makruh tanzih. Ngeten. Nggih. Pun itu yang kedua. Nanti ada hadisnya, ada. Nanti dasarnya kita baca di bawah sekalian. Wa inda tulu'iha tadi sudah, hatta tatakamala wa tartafi'a qadra rumhin. Nomor 3. Wa idzastawat
hatta tazula. Ini wa idzastawat, gampangnya dan ketika istiwa, hatta tazula sehingga tergelincir. Ketika matahari di tengah-tengah, nah niku jenenge tanda mau masuk zuhur, itu tidak boleh sholat. Hatta tazula sehingga tergelincir. Tergelincir itu bayangan kita ada di sebelah timur kita, bagi kita. Nah, dan bagi kita ada di sebelah timur kita. Ini namanya tergelincir. Lah itu tandanya masuk sholat zuhur. Ngaten. Lah terus ini nanti pembahasannya di bawah banyak di hadis ini. Wa ba'da sholatil asri. Niki si nomor sekawan, yang nomor 4. Dan setelah sholat asar, hatta tagruba syamsu, sampai matahari terbenam. Sama dengan yang tadi ketika matahari terbit. Lek ngeten iki, kalau kita lihat di timur itu ada namanya ini mega kuning namanya, kuning ini, kuning di langit. Ini masih subuh masih. Kenapa? Matahari ini belum muncul. Sinar matahari aja karena ke atas terlihat dari kita. Sering ini belum, itu mega kuning. Belum terlihat di sana, belum terlihat munculnya. Ngaten. Ini masih subuh, boleh. Hanya kalau kemarin yang kita kaji itu pembagian waktu sholat, itu jenenge waktu sing paling elek. Ngaten. Kadang jenengan lek buka putaran lek, ayo sholat subuh. Telase subuh terus Pak Sugi 5:30. Sakniki jek jam 5 punjul 20. Umpamane iku jenenge menggunakan waktu sholat, menggunakan sholat di waktu yang kurang baik. Yang paling baik bagaimana? Nggih kata jenengan, as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat waktu. Ngaten. Lah ini yang keempat, matahari terbenam. Mulai setelah sholat asar sampai matahari terbenam itu tidak ada sholat. Ngeten. Tapi mungkin enten illa sholatun laha sabab, kecuali sholat yang ada sebabnya. Ngeten. Terus terbenamnya matahari. Lah terbenamnya matahari itu seberapa? Niki wa indal ghurubi hatta yatakamala ghurubuha. Ketika terbenamnya matahari sampai sempurna tenggelamnya, terbenamnya. Jadi matahari mulai sedikit terbenam, ya itu sudah habis itu asar. Ngaten, sudah habis asar dan waktu itu masih belum. Sampai kapan? Sampai sempurna tenggelamnya, sampai terbenam semuanya. Ini namanya 5 waktu sholat yang tidak boleh. Kersane jelas kita lihat dasarnya. Ini rawahul Bukhari, hadisnya diriwayatkan Bukhari hadis ke-561 dan Muslim 827 an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu, saya mendengar Rasulullah pada Rasulullah SAW yaqulu la sholata, tidak ada sholat ba'da subhi, setelah subuh, hatta tartafi asyamsu, sehingga matahari naik. Ngaten. Wala sholata ba'dal asri, dan tidak ada sholat setelah asar, hatta taghiba syamsu, sampai matahari terbenam. Ngaten. Ini hadisnya. Ngaten. Lah hadis yang berikutnya warawa dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis ke-831 an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala salah susaatin, ada 3 waktu, karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana, melarang kami. Gitu. Kata Uqbah begini, ada 3 waktu yang Rasulullah melarang kami. An nusolliya fihina, untuk kami sholat di dalam 3 waktu itu. Wa antakburo mautana, dan untuk mengubur orang-orang mati kami. Jadi sing gak oleh niku gak terima sholat. Pas ngubur jenazah, pas 3 waktu juga gak boleh. Lah niku kula natos kejadian itu. Kalih Pak Rahmat, kalih Pak Marno.
ngubur ten Keputih sing nganter niku sak sopir ambulane kali supri kana wong 10 ngeterno jenazah niku. Sampai di sana mau adzan maghrib. Kersani adzan mantun riyin. Saya begitu. Kenapa? Karena adzan maghrib ini menunjukkan huruf. Mau dimasukkan ke liang itu, ke liang lahat itu mau adzan maghrib, kedap-kedap kita tunggu dulu. Kita tunggu sampai adzan maghrib selesai. Lek adzan maghrib selesai itu berarti tata kamalal huruf, sempurna tenggelamnya, terbenamnya matahari. Itu kejadian sekitar 10 tahun yang lalu itu. Itu yang tidak boleh bukan hanya salat, tapi mengubur jenazah juga nggak boleh dalam 3 waktu ini. Napa mawon niku? Niki. Hina tatlu usyamsu, ketika matahari terbit. Bazigotan jelas hatta tartafiya sehingga naik. Itu. Nggih. Nomor 2, wahina yakumul qaimud dhahirah hatta tazula. Ketika berdirinya dhahirah ini bahasanya Nabi itu cara bahasa balik menawa balaghah niku ilmu mantek sangat dalam. Niki kula waos niku apa sih maksude qaimud dhahirah? Itu qaimud dhahirah di sini itu adalah ketika sangat panas. Sangat panas itu diibaratkan dengan qaimud dhahirah. Padahal artine qaimud dhahirah iku ngadeke geger. Apa maksudnya ngadeke geger? Ternyata di sini wa asluhu annal ba'iro sesungguhnya unta idza kana barikan, ketika unta itu niki jenenge deru niku gak ngadeg lempoh nika lho. Nah, duduk. Nah, itu koma min syiddatil har. Ketika asalnya unta itu duduk karena sangatnya panas, kemudian unta itu berdiri. Nah, itu bahasanya Nabi itu, ketika sangat panas itu jangan kau sholat. Itu jenenge pas istiwa, pas matahari di atas kita. Gitu. Nah, itu jangan kamu sholat atau jangan kamu mengubur jenazah. Bahasanya sangat dalam. Wahina tadhifu syamsu lil ghurubi. Ketika matahari itu bertamu untuk terbenam. Jadi mulai masuk sedikit ini sudah masuk waktu tahrim, waktu makruh tanzih. Dan jadi tidak boleh salat. Nah, bagaimana? Wa amma malaha sababun, adapun salat yang ada sebabnya, fatusolya fil auqi kulli auqatin, maka silahkan salat di setiap waktu itu, naflan kanat au fardhan, baik itu salat sunat maupun salat fardu. Contohnya salat sunat napa? Tahiyatul masjid. Ada sebabnya. Jenengan masuk masjid. Itu ada sebabnya. Au fardhon atau salat fardu, salat jenazah. Mantun asar enek jenazah. Boleh salat. Boleh. Kenapa? Karena ada sebabnya. Ngaten, karena ada sebabnya. Jadi yang ada sebabnya silahkan. Kata jenengan mantun iki setelah 7 menit ini alarm bunyi tanda suruk, jenengan salat karena ada sebabnya. Ngaten. Tapi salat yang karena ada sebabnya apa? Jenengan mantun zikir. Setelah subuh berzikir, itu kan ada hadisnya. Jadi hadis Nabi tidak bertentangan. Barang siapa yang setelah sholat subuh dia berzikir sampai terbitnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia seperti haji umroh taman sempurna. Lu koyok wong haji umroh sempurna. Itu ketika kita setelah salat subuh mau berzikir. Ngaten. Lah kita ini termasuk zikir, sesuatu yang ingat Allah. Tapi sholatnya ya pas awal waktu. Ngaten. Aja jam 5:15 sholat subuh terus zikir. Ya kenaan.
hajimu haji nduk Jember lek ngono. Itu artinya ada sebabnya. Ngaten. Ini ada hadisnya. Ya, niki tanda syuruk ini. Ini tanda syuruk. Entek subuhe punan. Ngaten. Habis subuhnya. Ndak tentu ini. Nah, ini karena waktu sholat itu mengikuti matahari. Ngaten, mengikuti matahari. Dalile menunjukkan ala dalika atas sholat yang ada sebabnya boleh itu ini. Marawahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis ke-572. Wa Muslimun, dan di hadis Muslim 684 an Anasin, dari Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi begini, man nasiya sholatan fal yusolli idza dzakaroha. Man, barang siapa nasiya lupa sholatan, untuk sholat, ya fal yusolli, maka sholatlah idza dzakaroha, ketika dia mengingatnya. Ngaten kenapa? La kafarotalaha illa dzalika, karena tidak ada penebusnya kecuali itu. Jenengan lali sholat, begitu ingat langsung sholat. Sing contoh atas kula angkat nih, suwi gak tahun duwe anak, gak tahun duwe anak, suwi gak duwe anak, barang 12 tahun cakut duwe anak, sakit seneng lali sholat subuh. Sing ngomong niku, kalau kan atas serius, sakit kepingin duwe anak, lali sholat subuh. Padahal nggih menangi subuh niku. Wong kula subuh niku ten rumah sakit. Mulih niku nggawa jarit niku sing penuh dengan darah, pulang. Kok ngumbah niki napa hari-hari, kan gitu. Wah pulang nyuci hari-hari, nyuci iku, mari ngono tandang ngubur hari-hari. Ngoten marut tuwandang kabeh. Balik nang rumah sakit 6:30. Durung salat subuh. Lali. Yang boleh dikodok sholat itu karena ini sebabnya, lupa. Gak oleh sholat perjalanan terus apa? Kok tak kodok aja? Bukan, caranya bukan dikodok, dijamak. Ngaten, dijamak. Atau di perjalanan itu sholat. Ya napa? Saisone. Ngaten. Jadi di perjalanan bukan alasan untuk mengkodok. Alasan untuk mengkodok adalah lupa. Nomor 2, ketiduran. Ini sudah kita bahas. Ketiduran itu baru boleh mengkodok. Syarate tidur lek gak kepingin dosa sadurunge masuk waktu sholat. Jenengan saderenge masuk asar jam 2:30. Sakniki asare kan jam 3 kirang 6 menit. Nah, jam 14:54 gitu. Asar. Jenengan 2:30 sare. Tangi adzan maghrib. Tangi adzan maghrib. Lho, jenengan sarene sebelum masuk asar. Ngeten, wungune ketika adzan maghrib. Gak dosa, gak. Tapi nemen. Lah itu kalau cara tengene fikih napa kayak buku akhlak taklimul muta'alim, aja turu pas iku. Ngoten. Sapa sing turu pas waktu iku nggarai pikirane judeg. Ngoten. Bahkan sudah sholat asar pun jangan tidur di waktu setelah sholat asar. Nggarai judeg, gampang muring-muring. Lek mboten percados jenengan praktekno. Ngoten. Tapi ini kalau dibiasakan. Ngoten, dibiasakan. Gak apik. Lek sesekali gak apa-apa. Sing oleh turu mari asar iku nomor 1 mari karipan, ngoten, utawa sakit. Iku walaupun ndak masuk ke haram, iku gak bagus. Tur sare mantun subuh. Ngeten, ature Gus Saline, sapa sing golek melarat, sapa sing golek loro, turu mari subuh. Ngoten Gus Ali tulangan kok. Kenapa? Karena di waktu itu Allah menurunkan rahmat. Ngeten. Engko lek kepengin turu ya sondak awan titik. Ngeten. Sing oleh turu mari subuh wong sing mari jaga. Jaga ndongone pos. Sing mari karipan utawa sing sakit.
Ngeten. Nah, yang ketiga yang tidak boleh habis salat maghrib. Sadurunge salat isya aja turu. Utawa sadurunge mlebu isya aja turu. Kenapa? Jantung gak kuat. Niku tenggene taklim. Itu walaupun tidak masuk ke sampai ke hukum, itu gak api. Ada efeknya. Cara dimasukkan ke hukum itu makruh. Gak api. Ben. Itu nggih. Jadi siapa yang lupa sholat, segera sholat ketika ingat. Jadi jenengan qadha itu gak usah ngenteni meneh. Ngate qadha zuhur, gak usah ngenteni waktu zuhur meneh. Mantun sholat asar langsung qadha. Kenapa? Nggih lek umure jenengan isih sampai meneh. Gitu. Jadi ketika kita ingat langsung sholat. Itu untuk mengqadha, gak usah nunggu pun. Nah, hadis berikutnya ini yang menguatkan. Wa ma rawahul Bukhari, dan hadis yang diriwayatkan Bukhari, hadis ke 1176, Muslim 834. An Ummi Salamata radhiyallahu anha. Dari Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istri Rasulullah. Annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla rakaataini ba'dal asri. Sesungguhnya Nabi Muhammad sholat 2 rakaat sesudah asar. Lah, mboten nangsal ta wau. Dadakno Nabi salat sunah 2 rakaat sesudah asar. Terus fasa alathu. Kemudian Ummu Salamah tanya kepada Nabi andalika, dari masalah itu. Ngono ae penak. Faqala, maka Nabi menjawab, ya binta Abi Umayyah, wahai anak perempuannya Abu Umayyah, sa'alti, kamu tanya anir rakaataini, dari 2 rakaat ba'dal asri, sesudah salat asar. Kamu tadi tanya tentang salat 2 rakaat sesudah asar ya. Nah, kemudian Nabi menjawab, wa innahu, karena sesungguhnya atani, telah mendatangi saya unasun, wong akeh, min Abdul Qais, dari Bani Abdul Qais. Fasagholuni, maka mereka menyibukkan saya anir rakaataini allataini ba'da dzuhur. Mari zuhur saya disibukkan oleh orang-orang dari Bani Qais, bertanya dengan saya, datang orang banyak ngomong sama saya disibukkan dengan mereka. Fahuma hataini, maka karena itulah saya mendatangi 2 rakaat itu. Nah, artinya Nabi sholat sunnah ba'da zuhurnya dilakukan sesudah asar. Ini dasarnya bagi orang yang mengqadha sholat sunnah. Nah, ngaten niku Nabi. Lek kula jenengan hayas-hayasen. Wis keri ya wis. Ngaten ta. Kadang-kadang wonten salat zuhur terus dijak omong-omong mbek kancane. Mari omong-omong sotok si kancane mulih. Salat sunah tak gak ya iki. Ngoten. Arti wasi jam. Wis koyo suwi wisan mengaku ngono. Akhirnya gak salat. Padahal masih boleh. Masih boleh. Karena kita tadi sudah salat zuhur, berarti belum digenapi dengan salat sunah ba'diyah. Ngaten ta? Nah, ini artinya ada sebabnya. Ada sebabnya ketika kita salat sunnah diqadha. Maksudnya di waktu yang tidak boleh. Mantun asar dadak salat sunnah. Ngaten. Nah, ini seperti yang kejadian. Jenengan boleh masuk masjid salat sunat tahiyatul masjid, boleh. Terus ada yang bertanya, Pak, saya kan diajari salat sunah sukril wudu. Salat sunah sukril wudu niku salat sunah sesudah wudu. Salat sunah sesudah wudu. Jadi sesudah salat wudu jenengan salat sunah 2 rakaat yang dilakukan Bilal niku lho. Yang dilakukan Bilal ini tidak dilakukan Nabi, tapi dilakukan Bilal. Nabi sudah mendengar, lal Bilal, aku lho kok ngrungokno sandalmu wis swarga iku amalan apa? Nabi Bilal mengatakan, saya setelah wudu salat sunah Nabi 2 rakaat. Iku sing nggarai awakmu sandalmu wis krungu nduk swarga. Ini namanya hadis takriri. Nabi enggak melakukan, Nabi enggak bisa, tapi menetapkan itu. Nah, itu salat sunah syukril wudu. Ada jamaah yang
tanya sama saya. Kula mlebet masjid mantun wudu. Sing kula dhisikno niku sugril wudu napa tahiyatul masjid? Ngaten. Soale kula mantun wudu. Lah kula nggih mlebu masjid. Ngaten. Sing kula dhisikno napa? Berdasarkan hadis Nabi, kalau kamu masuk masjid jangan duduk dulu sebelum sholat sunnah 2 rakaat. Maka yang didulukan adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau syukuril wudu enggak hilang kesunahan itu dengan setelah sholat sunnah tahiyatul masjid. Setelah itu jenengan sholat 2 rakaat syukuril wudu. Ngaten. Itu namanya sholat sunnah. Ngaten, itu ada sebabnya. Pun ada pengecualian. Ada pengecualian. Yang tadi dilarang ada pengecualian. 1, kecuali hari Jumat. Hari Jumat. Jenengan hari Jumat senajano srengenge jeno tengah-tengah gurung tergelincir, jenengan salat sunnah diperbolehkan. Ngaten. Jadi selain hari Jumat gak boleh. Ngaten. Jenengan masuk masjid kan berangkatnya kan sebelum duhur. Ngaten, sebelum duhur. Nah, itu duhurnya waktu duha sudah habis, belum duhur jenengan masuk masjid, tahiyatul masjid, ada sebabnya. Tapi jenengan kepingin sholat hajat. Umpamane, cik durung iki adzane iki cik durung. Akhirnya sholat hajat. Jenengan salat. Boleh. Ada dasarnya, ada hadisnya, ada. Kecuali hari Jumat. Ngeten. Lah yang entek waktu ini. Yang pengecualian berikutnya, kecuali jenengan enek syarate sing oleh angger waktu, kecuali ini jenengan oleh pokoknya jenengan nduk Mekah. Jenengan ten Mekah gak ono larangan salate. Ada yang menyebutkan haramain, ada yang menyebut tidak, yang boleh hanya di Mekah. Haramain itu termasuk Madinah, tidak boleh Madinah. Ini yang menyebabkan antara lain Madinah itu gak iso melebihi Mekah. Padahal Nabi kan seneng untuk Madinah. Sampai Nabi mohon, ya Allah berilah Madinah keberkahannya seperti di Mekah. Dijawab Gusti Allah, gak iso Mat, gak iso. Utama untuk Mekah. Kenapa? Karena Nabi berjuang di Mekah itu kan selama 13 tahun sejak diangkat jadi Nabi. Itu yang ngajak orang kan susah banget itu. Begitu masuk Madinah, Nabi dorong masuk Madinah, sing mlebu Islam temat mau suwake. Jenengan natos maos bai'ah Aqabah. Bai'ah Aqabah itu orang Madinah datang ke Mekah menyatakan diri saya masuk Islam, saya beriman, saya membaca syahadat. Sampai 3 kali, 3 rombongan, 3 gelombang. Pertama enggak banyak. Berapa? Hanya 3-4 orang dari Madinah ke Mekah. Kemudian menyatakan Islam. Karena apa? Melihat di kitab Taurat nanti ada nabi akhir zaman yang akan turun di Mekah. Dicari ternyata alamatnya, cirinya memang benar ini. Akhirnya mereka masuk Islam, balik nang Madinah. Setahun kemudian lebih banyak. Tahun ketiga malah 73 orang laki-laki datang dari Madinah rombongan. Akhirnya Islam itu sudah tersebar di Madinah sejak Nabi Muhammad belum masuk Madinah. Suburnya Madinah bukan main. Jadi coro berjuang di Madinah kau gampang. Begitu Nabi masuk Madinah itu loh, ketika hijrah itu kan sudah dipapak sama penduduk Madinah, semua sudah tahu Muhammad, ada yang sudah masuk, ada yang belum. Mereka berebut itu, pengen tahu bagaimana Muhammad. Sampai naik di lantai 2 di atas rumah-rumah mereka untuk hanya melihat bagaimana Nabi Muhammad. Sampai penduduk Madinah berebutan rumahnya pingin ditempati oleh Rasulullah. Itu Madinah. Makanya Nabi Muhammad senang di Madinah, berdoa, ya Allah berilah keberkahan Madinah seperti di Mekah. Gak iso Muhammad. Itu gak iso. Karena di Mekah antara lain ada Ka'bah. Itu ada Ka'bah, masjid yang pertama di bumi itu di sana. Lah di Makkah itu setiap saat boleh jenengan sholat. Itu. Nah, di Makkah itu boleh salat yang di
dilarang tadi itu boleh. Ngaten. Monggo. Mulane wong rindu umroh niku karena di sana memang di sana keistimewaannya bukan main. Ngaten nggih. Bon. Berikutnya nanti tentang sholat jamaah, itu sunnah muakkadah apa fardu kifayah, itu bab berikutnya. Tapi sebelum itu kayaknya waktunya habis. Jenengan kalau ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, monggo. Kalau memang bisa dijawab, kalau saya bisa jawab saya jawab. Monggo barangkali ada yang bertanya. Nggih, terus mudi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan sholat duha. Itu berikan dicicil 2 rakaat jam 7, rakaat lagi jam 10. Ada yang ketiga. Terima kasih. Memang musimnya kredit. Tidak ada dasar itu. Tapi dari waktu yang dilakukan, waktu untuk sholat duha itu kan mulai dari naiknya matahari sampai mau masuk duhur. Saya sebutkan mau masuk duhur aja. Kalau ada yang bertanya, biasanya saya beri batasan jam 11 gitu. Jam 11 itu kalau terakhirnya. Kalau dicicil selagi masih di waktu duhur boleh. Jangankan itu wudhu dengan cicil angsal. Kalau sholat kan sudah selesai. Sholat itu selesainya kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi itu. Selesai. Makanya Gus Baha itu kalau ingin mengikuti kajian Gus Baha, sholat witir sakjane lek dicicil iku boleh jenenge mosok witir. Gus Baha ngoten. Jare witir ganjil kok usolli sunatal witri rakaataini. Sholat witir kok 2 rakaat. Witir ganjil sih. Mulane terus kali ulama nih kalau dikai minal witri. Salah sholat di antara sholat witir. Ngaten niate. Salah sholat witir 2 rakaat di antara sholat witir. Engko terus sholat maneh. Ngaten. Nah, kalau sholat duha, enggak, sholat duha itu jelas 2 rakaat silahkan. Nanti masih waktu, ada waktunya mau sholat lagi silahkan. Pokoknya jenek waktunya. Gitu. Nabi pernah itu sholat mengkodok sholat malam. Mengkodok sholat malam, gak tahajud. Karena bagi Nabi tahajud kan wajib. Ngaten. Bagi kula jenengan ya kabotan wis lek diarani wajib. Hukumi wajib. Mila jenengan niru Nabi sing enak-enak. Bagaimana Nabi kemudian mengganti dengan sholat 8 rakaat gantinya sholat malam di siang hari. Ngaten. Ada yang menyebutkan kemudian Nabi sholat duha 8 rakaat. Itu ada yang menyebut. Jadi intinya sholat duha dicicil boleh selagi masih masuk duha. Jenengan wudu yang dicicil angsal. Jenengan wajah tendalem. Ngaten. Wah, lale aku ngene iki banyune karimek titik ngene. Ngaten. Jelas gak tutuk iki kok. Anduk masjid iki paling jek banyu. Ngaten. Tasik tapi nggih kantun kedik sing mriki tok, sing mriki kok kaya entek. Soale PDM mati. Akhirnya napa? Mlayu jenengan nonton wajah mlayu nang masjid. Nonton Pak sepeda. Tuku masjid nerusno tangan. Ngoten, ten mriko. Cicil. Mantep etuk tangan entek. Lho, entek. Paling nduk kono, blowak rono. Sirah, telinga, kaki dicicil angsal. Dari fikih boleh selagi yang dibasuh pertama itu belum kering. Ngaten. Mulane mau ngantun wudu di apa niki diusapi makruh. Mantun wudu niku gawe anduk makruh kecuali wong sing lara. Lek gak tang dianduki mamane alergi. Nah, mamane gak apa-apa. Mantun wudu niku tetesan air wudu kita ini ada hadis yang menyebutkan ini saksi dari malaikat setiap tetesan ini. Ngaten. Nah, itu. Bahkan kalau jenengan mau air wudu ini air bekas wudu kita, ini namanya air mustakmal. Air mustakmal. Itu
air tetesan ini karena diamini oleh malaikat ini akan menjadi napa? Menjadi obat. Menjadi obat. Ngaten. Kula biasa nek wonten wudu ngoten. Ngaten. Tapi hanya 1-2 tetes obat. Obat. Saya belum tahu hadisnya, tapi saya diajari guru saya itu obat leh. Karena enggak menghukumi haram halal karena enggak ada kaitannya dengan hukum. Saya niatkan anjeni obat ya bismillah wong obat ae sapa ya oleh. Ngaten. Saya niatkan dadi obat. 1 tetes 2 tetes. Bekas wudu. Tapi bekas mriki pun bekas sikil. bekas saja 1 tetes sambil berdoa itu menghadap ke langit itu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh dicicil. Ngaten, nggih. Ngaten. Jadi boleh ngaten mawon. Pun. Nggih. Saya mau tanya sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Sementara ini banyak yang tidak tahu artinya. Loh, aku sholat sunnah itu sebelum sholat fardu apa saja atau sesudah sholat fardu sholat sunnah itu apa saja. Terima kasih. Sementara ini masih banyak yang Terima kasih. Kalau jenengan rajin itu sudah kita kaji waktu sholat sunnah dulu. Sholat sunnah rawatib. Ada yang mu'akadah, ada yang ghairu mu'akadah. Ada yang ditekankan untuk diperintahkan, anek sing gak pati ditekankan. Yang mu'akadah ada 5. Sing disunate nemen. Ngoten cara ngaten. Sebelum subuh. Ini sholat sunnah mu'akadah yang paling utama di antara sholat sunnah rawatib sehari semalam. Dan yang paling utama lagi sholat sunnah qabliyah subuh di hari Jumat. Paling utama sholat sunnah qabliyah subuh di hari Jumat. Kalau bisa jangan ditinggalkan sholat sunnah ini. Ngaten. Itu sholat sunnah qabliyah subuh. Qabliyah duhur, sebelum duhur. Ba'diyah duhur. Ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Ini yang muakkadah. Ngaten. Ini yang mayoritas ulama mengatakan ini muakkadah. Sing ghairu muakkadah, sing sunnah salat sunnah rawatib sing biasa. 2 rakaat sebelum duhur. Ngaten. Pun bingung. Loh kok mang muakkadah? Saiki gak muakkadah. Sebelum duhur itu boleh 4 rakaat. Yang 2 rakaat itu muakkadah, kepingin nambah maneh silahkan. Jadi salat sunnah qabliyah duhur itu 4 rakaat. Yang 2 rakaat muakkadah, yang 2 rakaat ghairu muakkadah. Ngaten. Sama dengan ba'diyah duhur. Jadi qabliyah duhur, ba'diyah duhur itu 4 rakaat. Kalau mau. Yang 2 rakaat ghairu muakkadah. Sebelum asar. Ada hadisnya yang kemarin juga kita baca itu di Riyadhus Shalihin, itu sebelum salat asar 4 rakaat. Siapa yang salat sunnah 4 rakaat sebelum asar lebih baik dari dunia seisinya. Hadisnya kita baca nih. Lebih baik dari dunia seisinya. Salat sunnah qabliyah asar. Ngaten. Qabliyah maghrib salat sunnah, tapi ghairu muakkadah luwih tipis. Ngaten. Artinya lebih tidak ditekankan dan sebelum isya. Ngaten. Jadi yang ndak boleh saja yang enak. Yang ndak boleh itu sesudah asar sama sesudah subuh. Ngoten mawon. Jadi jangan sampai jamaah kita terus dilingno. Atau jamaah nanti mari sembahyang asar salat sunnah. Sampai dilingno. Saman king pundi? Mugi Mudin. Oh Pak Giarto. Jamaah gak ngerti paman. Jangan. Pokoknya mari asar ambek mari subuh aja salat sunnah. Ngoten. Kecuali sing belajar. Kan ada jamaah kita ke masjid. Pak niku lho Pak, man subuh salat sunnah jarno dhisik. Ngejek sinau. Perlu kita beritahu iya tapi enggak sekarang. Langsung Pak gak ono, meneh gak nang masjid. Ngaten niku jenenge fikih dakwah perlu kita terapkan. Ngaten nggih. Pun. Itu ya, Pak. Jadi untuk semuanya kita jangan salat sunnah ba'diyah asar dan ba'diyah subuh. Ngoten mawon. Nggih. Sampun? Ampun nggih, sampun.
Alhamdulillah, mudah-mudahan yang kita kaji ini bersamaan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi sehat selalu oleh Allah. Kita mudah-mudahan segera dibebaskan dari wabah yang sedang melanda. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa bika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma dfa' 'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasuyufal mukhtalifah wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu nabiyana Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.